Kan nggak mungkin kalian tiduran lihat TikTok, cek kodam, tiba-tiba cek kodamnya bilang kamu keterima beasiswa. Kodam saya apa mbak? Oh, kodam kamu keterima beasiswa di Inggris. Tiba-tiba. Oke, halo, balik lagi bersama aku dan Himahi di HI Cash. Oke. Jadi kali ini aku nggak bakal sendiri lagi dan kita udah punya talent yang ya bisa dibilang ya luar biasa lah ya talentnya ini ya. Jadi mungkin sebelum aku kenalin talentnya, aku kenalin dulu yang lagi sama aku di sini adalah ada Tika. Halo. Seperti episode kita kemarin. Kemudian ada anak baru. Ada anak baru nih. Anak magang nih. Ada Sophia. Halo. Jadi Sophia sama Tika ini anak 23 dan mereka ya Newbie. Newbie. Dan mungkin bisa perkenalkan diri sendiri, Gonza. Oke, nama panggil ya atau nama panjang? Oh, nama dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke, nama panjang Aloysius Gonza Galnabe, biasa dipanggil Gonza. Oke. Kalau boleh tahu, Gonza asalnya dari mana? Asal dari NTT, lebih tepatnya dari sebuah kota kecil namanya Keva Menanu. Itu kota perbatasan dengan salah satu provinsi Timor Leste, yakni provinsi Wekusi. Oke, keren berarti ya. Bisa ini ya, bisa lihat negara lain dengan mata kepala sendiri gitu. Aku mau lihat Filipina harus loncat dulu ke ini, ke Pulau Morotai enggak. Sorry. Oh iya, dari Maluku ya? Iya, Maluku. Terus Gonza ini kan anak HI juga ya kan? HI angkatan 22. Bisa diceritain dong awal mula kenapa bisa masuk UMM? Oke, ini mungkin agak terkesan lucu sebenarnya ya kan, karena saya kan Katolik. Oke, dan UMM itu kampus Islam. Nah, sebenarnya alasan saya milih UMM itu karena pada waktu itu di tahun 2022 UMM adalah satu-satunya universitas yang mau nerima siswa yang tamat maksimal 3 tahun. Nah, saya ini angkatan 2019 SMA. Tamatnya iya. Nah, sebelum saya ke UMM lanjut kuliah, sebelumnya saya sekolah pastor, sekolah calon imam. Gitu. Kalian tahu nggak sih pastor? Tahu. Dari agama Katolik. Nah, gitu. Ustadz. Kayak ustadz gitu. Nah, aku sempat sekolah di situ dan kemudian di tahun 2022 saya putuskan untuk kembali. Nah, waktu itu agak bingung mau pilih jurusan apa dan mau di kampus mana. Ya udah, aku cari dulu kampus mana yang available buat aku, dan UMM adalah salah satunya. Kemudian aku discern mata kuliah lagi jurusan apa. Waktu itu ada 3, hukum, psikologi, sama HI. Iya. Kalau aku tertarik sama ketiganya, tetapi kenapa nggak pilih psikologi sebagai pilihan pertama ya karena aku kira orang NTT masih percaya dukun. Jadi ngerasa kayak setelah belajar psikologi pada akhirnya nggak akan kepake. Iya. Terus jadi yang bisa aku tangkap ini kamu mau menerapkan ilmumu ini balik lagi ke tempat tinggal. Betul. Jadi saya milih psikologi ya karena memang pastor kan bicara dari hati ke hati aja. Aku ingin meneruskan itu. Terus hukum ya karena menarik aja, dan saya rasa kenapa saya tidak milih itu karena itu tadi saya lihat presentasinya banyak orang masuk ke hukum kan. Jadi ya udah, terus saya milihlah HI. Nah, jadinya HI sekarang. Iya. HI jurusan hahahihi, ya kan? Banyaknya tiap hari paper, ya kan? Paper nggak selesai sampai mau lulus. Terus jadi kita di sini tuh bakal lebih rinci tentang apa sih itu ISMA. Dan karena Gonza ini dia itu salah satu anak HI yang lolos ISMA. Jadi emang ya keren banget lah. Mana Kak? Ke Universitas Pompeu Fabra di Barcelona. Barcelona decul. Tempatnya Gavi gak sih? Gavi mulu. Siapa sih Gavi?
ada pemain bola, Main pemain bola. Barcelona. Oh, aku nih karena kebetulan gak suka bola, jadi aku nggak tahu banyak orang yang excited saat aku sebut Barcelona, mereka yang seneng. Harusnya seneng Barcelona itu klub yang suka dihujat Iya. tapi banyak fansnya Banyak sebenarnya. fansnya, iya. Dan nggak berkembang selama beberapa tahun ini, 5 tahun kayaknya ini nggak ada perkembangan. Nah, soalnya aku fans Barcelona juga Oh, kan. oke. Dan ya sebenarnya Barcelona tuh kota impian aku juga. Aku pengen ke sana karena aku lihat struktur kotanya tuh yang Betul. bagus banget. Iya. Indah banget. Kalau kalian lihat dari pemandangan kota Barcelona dari atas itu bener-bener yang Simetris. iya simetris gitu. Kotak-kotak. Ya kayak mereka tuh apartemen gitu loh. Kayak rumah susun Iya. tapi sama semua. Dan itu kayak bikin yang wah bagus banget di Barcelona. Ya semoga aja ya, doa Amin. aja ya. Kapan-kapan Amin, bisa amin. ke sana kan. Amin. Amin. Nanti Kak Gonza bikin banyak story ya, biar kita Oke. bisa lihat Oh, ya. udah pasti. YouTube Iya. aja Kak. Mungkin gak sampai YouTube, tapi Instagram Boleh. Apa sih Instagramnya? Oh, Instagramnya Gonza Alnabe. Nah, Oke. bisa tuh teman-teman bisa langsung follow aja kalau info-info pengen ke Barcelona ya kan. Iya. Iya. Pengen Abis tahu. dong. Aku tuh iya ya bener banget. Karena aku udah punya nomornya. Enggak usah DM. Jadi apa sih yang bikin kamu tertarik sama IISMA gitu? Tapi sebelum kamu jawab itu, kamu bisa jelasin nggak IISMA tuh apa sebenarnya? Oke, IISMA. Kalau IISMA itu sendiri itu program yang disediakan oleh pemerintah untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Ya. dan unik Oke. in their own respect untuk mengeksplor talenta mereka di bidang keilmuan apapun itu di luar negeri. Nah, dan IISMA itu sebenarnya dia menargetkan ya mahasiswa-mahasiswa yang punya mimpi. Iya, karena itu adalah salah satu yang paling di-highlight saat interview dan juga paling di-highlight saat essay. Kayak gitu. Oke. Dan berarti kamu tertariknya karena itu ya? Iya, karena merasa punya keunikan Dan merasa mampu ya dan untuk merasa mampu. ya, tapi Oleh karena itu aku join kompetisi kamu perebutan. sebelum pas daftar itu kamu udah kepikiran nggak? Oh aku bakal keterima nih atau kamu daftar ya udahlah daftar aja nanti kalau keterima ya Alhamdulillah, syukur. ya. Kalau nggak keterima ya udah berarti emang belum rezeki. Atau emang kamu udah ngerasa Pasti, nih, oh, gitu. kayaknya aku keterima nih. Enggak, tidak. Saya sempat pesimis. Kenapa? Sebelum saya daftar sebenarnya, sebelum daftar itu sempat saya kira saya tidak eligible untuk mendaftar karena di tahun 2023 sampai pada tahun 2023 batas maksimal untuk mendaftar adalah umur 23 tahun. Nah, di tahun 2024 saya kira standar yang sama akan diberlakukan karena saya juga 23 di 2024. Jadi saya kira kayak oke lah kayaknya tidak akan jadi, tidak bisa. Nah, tapi sebulan sebelum IISMA ini buka sempat UMM mengadakan kayak diskusi semacamnya untuk perkenalan tentang IISMA. Di situ saya nanya dan jawabannya adalah pemerintah di tahun ini memajukan ke umur 24. Berarti emang rezeki banget. Iya, rezeki banget. Dan sempat saya rasa kayak oke, ini pasti Tuhan yang mau untuk saya keluar negeri. Ya, itu tuh. Nah, alasannya gini Kak. Sebenarnya sebelum IISMA saya sempat daftar ke ada salah satu beasiswa namanya UGRAD, itu dari Amerika, itu juga student exchange selama 1 semester. Di bulan Desembernya itu saya daftar itu, saya sangat berharap sekali, berdoa, ya kan, berdoa dan lain segalanya. Turn out gak keterima, jadi agak nyesel. Dan kemudian IISMA dengan diperpanjangnya maksimal usia, saya rasa kayak doanya terjawab kayak gitu. Ternyata emang plannya tuh di situ. Iya. Bukan di UGRAD tapi di IISMA. Oke, keren. Kemudian kamu di IISMA ngambil apa? Kan biasanya ada tuh kayak milih apa sih kayak Subjeknya. Iya, subjeknya. Oke, ada 4 subjek yang aku milih. Ini yang aku ingat ya, untuk on the spot yang aku ingat itu ada tentang global ethics sama ethics in globalization and sustainability. Terus yang kedua itu gender inequality.
Terus yang ketiga itu tentang itu pokoknya dia bicara tentang ide yang membentuk dunia dari pokoknya abad sebelumnya ya, sampai ya. sekarang sampai AI ini. Ya itu 3 sih yang bisa aku ingat. And politics in everyday life ya. Politik in everyday life. Tapi emang Ya. ini ya, kalau di kampus luar negeri itu emang beda-beda banget jurusan-jurusannya. Iya, kayak betul. matkul-matkulnya tuh beda banget sama kita yang ada di Indo. Kalau kita di Indo kan lebih ke Iya, teoritisnya kan. Iya. Sementara di luar negeri tuh yang aku kenal mereka lebih ke langsung praktek langsung gitu loh. Jadi mereka nggak yang banyak teori tapi langsung paham. Betul. Dan ya yang aku highlight sebenarnya kenapa kok Finlandia itu negara dengan pendidikan terbaik. Karena mereka di sana itu dari kecil, dari kita TK itu kita udah diajarin, udah ditanyain kayak kamu minatnya apa? Kamu pengen jadi pemadam kebakaran? Ya udah, selama di TK tuh kamu bener-bener udah dididik untuk jadi pemadam. Dan kamu pengen jadi dokter, ya udah dari kecil udah dididik jadi dokter. Dan memang waktu belajar mereka di sana tuh lebih dikit daripada kita. Jadi ya aku nggak tahu ya, mungkin kemampuan di sana juga mereka lebih beda dengan kita. Cuman ya aku berharap Indonesia bisa ngejar sih. Kemudian apa lagi ya tentang ISMA ini yang Bentar dulu, aku mau nanya ke Kak Gonza. Tadi kan Kak Gonza bilang ya kalau ISMA ini kayak nargetin ke anak-anak yang punya banyak mimpi. Nah, aku kepo banget sama mimpinya Kak Gonza tuh apa? Oke. Mimpiku sebenarnya sampai sekarang, sekalipun banyak orang bilang kalau semakin kesini saat belajar HI pasti mimpi itu perlahan akan pudar. Mimpi saya dari dulu tetap mau jadi diplomat, and aku pinginnya itu, tapi nggak tahu kemana Tuhan akan membawa. Tapi saya optimis itu dan saya berpegang teguh, dan itu malah dari hari ke hari semakin kuat di dalam saya. Dan sebenarnya diplomat kan salah satu sifatnya adalah jadi mediator ya. Iya. Kenapa saya merasa kayak saya cocok menjadi diplomat? Karena dari kecil memang saya selalu berada dalam posisi menjadi seorang yang di tengah, mediator. Ibu bapak berkelahi, saya selalu mediator. Urusan apapun itu, perkelahian teman, somehow I always find myself in the middle. Orang selalu mau mendengar pendapat saya, atau saya punya perasaan yang ingin untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang menurut saya bibit yang saya lihat di dalam diri saya, dan saya ingin kembangkan itu nanti di dalam dunia perdiplomatan. Jadi kayak he is the aura. Okay. Jadi dia punya aura gitu, udah punya aura jadi penengah gitu loh. Jadi ada masalah apapun, setiap ada Gonza di tengahnya tuh udah aman, clear gitu. problem solve. Okay. Problem solve. Jadi belum tentu sih. belum tentu. Tapi Cuman at least udah ada auranya help, ya. gitu. Udah ada auranya kayak wah aku bisa nih di sini nih, dan aku emang kayaknya udah berbakat di sini. Dan emang menurutku itu bagus sih kalau kamu dari kecil tuh kamu udah tahu nih kayak aku nih sebenarnya hebatnya di hal apa sih, dan kamu berpegang teguh sampai gede. Nah itu ya insya Allah lah ya. Kalau kita insya Allah kamu bakal lancar sampai nanti jadi diplomat. Amin. Yang kita emang dukung ya. Soalnya kan kamu kan termasuk warga HI juga kan. Ya, kalau kamu jadi diplomat, ya kita paling salah calling. Ya, kan? Order. Siapa tahu jadi OB-nya aja nggak apa-apa. Jadi tukang sapu di kementerian kan? ingat nggak kita pernah podcast di sini bareng? Oh, iya. Gitu kan Kak? Iya. Oh ternyata Kak Abia, Sophia sama Tika pernah ngajak aku podcast saya. Terus diajak gitu Iya, ya. siapa tahu ya. Loker. Amin dulu. Dulu. Amin. Jadi mungkin ini yang bakal dipertanyain sama banyak orang ya. Tips untuk masuk ke ISMA dan lolos, atau kamu punya cara-cara tertentu nggak? Punya cara khusus gitu kayak strategi apa sih yang kamu kayak kayaknya dengan ini aku bisa lolos, atau mungkin caramu deh. Kamu belajarnya kayak gimana, atau mungkin contohnya tuh seperti ada temanku dia tuh mau ikut ISMA tapi dia tuh sampai mengesampingkan kuliahnya demi dia masuk ISMA, tapi memang belum rezekinya dia jadi dia nggak lolos. Nah mungkin di situ Gonza ada Tips and trick. kesamaan, ataupun Gonza tetap balance, kuliahnya tetap jalan, ISMA-nya juga tetap
jalan juga. Jadi atau mungkin gimana ya tips-tipsnya lah. Oke. Karena ISMA ini berkaitan dengan akademikmu, sudah otomatis harus perbaiki akademikmu. Oh iya. Tidak bisa hanya keluar dari ranah akademikmu, dalam hal ini tidak masuk kelas dan fokus hanya belajar bahasa Inggris for example. Itu akan useless karena di dalam ISMA mereka menuntut IPK, dan untuk kita yang FISIP otomatis standar IPK-nya harus tinggi. Ya. Kalau untuk teknik ya 3, itu udah yang bagus ya kan? Udah itu bagus itu. Teknik IPK-nya 3 tuh udah syukur kayaknya. Dan kalian lihat gak sih berita yang baru-baru ini yang itu tuh, yang ada anak berprestasi tuh, yang dia teknik apa tapi IPK-nya 4. Keren sih. Itu jenius itu. Iya, itu jenius. Dan itu kayak jadi aku lihat di medsos tuh, dia tuh kayak bukan lomba sih, tapi kayak Grammy Award gitulah. Nah, di situ tuh memperlihatkan anak-anak yang super jenius. Jadi ada yang kedokteran IPK 4. Ada yang anak teknik IPK-nya 4. Ada enggak? Iya, ada di TikTok. Kan? Aku banyak lihat di situ dan aku lihat, wah, gila, anak teknik 4. Itu mungkin itu dari kecil emang udah disuruh teknik kayaknya dia, makanya IPK-nya 4. Dari kecil lu diajarin matematika ya. Iya. Dulu dari lahir udah dikasih matematika kali. Aljabar ya kan, dikasih makan aja. Kon sama apa itu kan. Kita mah lari ke FISIP gara-gara gak ada matematika. Iya, gara-gara Itu bener banget sih. Iya, Orang-orang lari ke HI karena apa? Gak ada hitung-hitungannya. Oke, aku lanjut ya. Jadi ya itu, jangan tinggalkan akademikmu, jangan, karena mereka juga lihat konsistensimu. Sekalipun IPK kamu bagus, tapi if they see you kayak contoh di awal IPK 4 dan tiba-tiba di semester 2, semester 3 drop ke 3,5, kan ada question, dan pasti kamu harus pertanggungjawabkan itu ke nanti wawancara atau nanti di SMU dan lain segalanya. Jadi untuk lebih safe ya maintain that. Lebih bagus naik dikit-dikit daripada turun jauh, gak boleh. Itu menurut aku gitu. Untuk tips dan trik ada berapa ya? Oke, let's say 5 ya. Oke, boleh. Tarik boleh dicatat satu dari. Boleh dicatat nih ya teman-teman yang ingin masuk ke ISMA, bisa dicatat dengan jelas biar kalian nanti tuh lolos ya kan. Ingat, kuliah jangan ditinggal. Iya, nggak boleh bolos. Iya, itu salah satunya ya kan. Itu salah satunya. Ya. Yang kedua, ISMA ini juga sebenarnya sepertinya memperhatikan prestasi juga, dan juga mereka memperhatikan individu yang mampu beradaptasi. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau untuk keterima ISMA, at least kamu itu pernah juara di something, kamu unggul di something. Juara entah itu nasional atau universitas, itu penting sekali. Dan untuk yang kedua tentang bagaimana kehidupan sosial kamu itu akan sangat penting dengan organisasi. Jadi banyak kan mahasiswa yang kayak benci sama organisasi, kayak gak suka politik di dalamnya. Saya kira itu pemikiran yang konyol, karena menurut aku justru tempat organisasi itu tempat kamu belajar. Sekotor-kotornya organisasi, at least you understand something out of that. You understand bahwa politik itu ternyata kayak gini-gini ya. Jadi nanti pada saat di luar nanti you know how to navigate, karena kamu udah tahu culture-nya kayak gimana. So masuk organisasi untuk belajar, dan di situ orang akan lihat, saya kira ISMA akan lihat, kan ISMA mau orang yang emas ya. Visi 2045, orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sama untuk membangun negara. Dan penting sekali pengalaman-pengalaman itu bersama orang lain, entah itu volunteer atau organisasi. Menurut aku itu dua hal itu. Apa tadi? Organisasi sama jangan tinggal kuliah. Jangan tinggal kuliah, sama yang satunya lagi tadi. Volunteer. Nah, stabilin IPK. No, oke. Anyways, let's just skip. Nanti mereka yang dengar kembali ya. Tadi kita ngomong apa? Iya, itu sebenarnya tidak ada keterangan yang jelas di ISMA bilang kamu harus berprestasi gini-gini enggak. Tetapi kalau lihat dari UMM, ini hanya spekulasi kita saja. Waktu itu yang daftar 73 orang dari UMM, tapi yang lolos berarti ya? Iya, yang lolos wawancara hanya 8 orang. Itu wawancara doang. Wawancara doang. Belum dicek yang lain dan belum tes
just wawancara. Wawancara. Iya, wawancara itu terakhir final. Oh, final. Final, Jadi iya. 73 ini yang udah tes. Udah gitu. tes. Udah tes apa itu? Apa ya? Yang macam berkas ya. lolos berkas. Iya, sudah. Kemudian lanjut ke wawancara. Nah, yang lolos ke wawancara itu hanya 8 orang. Nah, saat kita lihat di antara 8 orang itu rata-rata udah pernah berprestasi to some sort kayak prestasi nasional atau lain sebagainya. Jadi kita mikirnya gitu. Dan hal yang sama juga sebenarnya untuk kami yang di Barcelona di satu universitas ini, saat kita saling nanya, di antara kami rata-rata udah pernah berprestasi nasional atau universitas di skala kecilnya. Berarti ya bisa disimpulkan bahwa ya prestasi itu penting juga ya. Penting iya, juga. betul. Oke. Betul. Terus yang ketiga itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau itu udah pasti ya. Orang-orang kalau mau student exchange kayak mau pertukaran pelajar keluar ya kita harus pintar bahasa Inggris karena emang bahasa itu penting banget sebenarnya tuh. Kayak kalau nanti kalian mau kemana-mana, kalian mau contohnya jalan ke luar negeri biar nggak bingung, kecuali Jepang ya. Soalnya Jepang mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa sendiri. Mereka kayak membanggakan dengan bahasa mereka sendiri. Jadi memang menurutku bahasa Inggris tuh udah wajib banget ya, kayak udah harus di luar kepala lah bahasa Inggris itu. Iya, dan salah satu kendala dari banyak orang adalah mereka takut nggak keterima karena bahasa Inggris, which is fine karena mereka udah tahu bahwa mereka punya kelemahan di situ. Tetapi ada banyak teman yang saya kira bahasa Inggrisnya sudah lumayan, mereka sudah bisa berekspresi dalam bahasa Inggris, hanya tidak confident. Dan saat mereka merasa tidak confident, mereka langsung cap dirinya bahwa mereka nggak bisa bersaing di dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang kemudian mau untuk mendaftar. Padahal saya punya teman kelas yang literally bahasa Inggrisnya menurut aku udah above average, tapi dia malah nggak mau untuk daftar karena dia rasa insecure. Dan itu bukan the point. Kamu harus tetap try your best. At least kamu tahu kemampuanmu di mana dengan ikuti tes bahasa Inggrisnya itu. Kalau seandainya kamu gak ikut, kamu gak akan tahu kemampuanmu. Nah, untuk yang teman-teman lain yang gak bisa bahasa Inggris, bukan berarti kamu juga gak bisa kejar mimpimu. Ada di Twitter waktu kami daftar ISMA, ada salah satu account, dia share pengalaman dia improve dalam bahasa Inggris. Tahun sebelumnya dia itu Duolingo itu adalah tes bahasa Inggris yang kayak IELTS gitu ya kan. Dia dapat 120. Nah, 120 itu sebenarnya relatively good ya. Tapi itu tidak good enough untuk makes you stand out. Nah, dia belajar selama 1 tahun terakhir, push nilainya sampai 150. Dan 150 itu salah satu yang paling tinggi. It's very hard to get it. Nah, artinya apa? You can dapat skor yang kamu mau kalau kamu berusaha. Kayak gitu. Saya juga ngajar bahasa Inggris dari tahun lalu Agustus. Dan ini mungkin sekaligus tips bahasa Inggris ya. Oke. Yang saya temukan dari ratusan murid saya yang pernah saya ngajar, mereka itu apalagi yang late learners kayak kita, yang sudah berusia kayak kita baru belajar, mereka kayak mikir kalau ngikutin tipsnya orang-orang. Belajar bahasa Inggris itu cukup dengar lagu terus nonton film. No, not at all. Saya late learner dan saya baru belajar bahasa Inggris di tahun 2020. Berarti baru banget ya? Baru, it took me literally sweat and blood. Aku nangis karena ngafal kosakata. Iya, menurut aku dengerin lagu sama nonton mungkin bisa bantu kamu berkembang. Just to ini ya, cuman membantu aja, tapi nggak membuat kamu pintar bahasa Inggris. Iya, enggak sama sekali. Dan itu periodenya akan justru jauh lebih lama. Kalau kamu mau hanya dalam waktu 1 tahun kamu bisa ngomong, everyday hafal 3 kosakata itu sangat penting. Sampai sekarang saya hafal terus 3 kosakata, even though I can express myself dalam bahasa Inggris. Tapi apa yang kamu utarakan tentang bahasa Inggris yang kita hafal kosakata itu sangat benar banget, dan itu sangat relate banget ke aku yang anak pesantren karena aku belajar bahasa Arab juga. Dan ya kamu nggak bisa belajar bahasa Arab karena cuma dengar lagu doang, dan kamu nggak bisa belajar suatu bahasa cuma karena dengar lagu doang, dengan nonton film doang. Ya belajar bahasa ya kamu yang paling penting tuh belajar kosakata. Kalau bahasa Arab tuh mufradat. Jadi kalau aku di pesantrenku itu 1 hari kita dikasih 20 kosakata, dan itu harus dihafal dan harus disetorkan.
kita hafal, kita setorkan, kita pakai sehari-hari. Jadi memang nggak boleh lepas dari 20 kosakata itu. Jadi kalau kita udah, contohnya kita udah store nih kosakata ini. Nah besok kalau kita ngobrol, kita udah nggak boleh ngobrol kosakata yang udah diajarin. Jadi harus pakai bahasa Arab. Nah sebenarnya kamu mau pintar bahasa Inggris, bahasa Arab itu tergantung lingkungan juga. Kalau lingkunganmu mendukung kamu untuk belajar bahasa Inggris, itu enak. Jadi kamu contohnya hari ini hafal 3 kosakata ya. Terus kamu langsung inilah praktekin dan kamu ulang-ulang aja terus setiap hari, itu bakal bikin kamu lebih nyaman. Iya, talk to yourself. Kalau memang lingkunganmu nggak bisa bantu, yang ngomong ke dirimu. Atau yang aku lakukan untuk improve bahasa Inggrisku itu aku nulis buku harian. Aku nulis buku harian dari tahun 2015 sampai sekarang. Buku, like this, buku harianku. Jadi itu mak kamu sih. Iya 2015. Ya, dari 2015. Dan bukan satu buku sih, buku-buku terpisah setiap tahun. Dan itu sangat membantu. Dia bantu aku juga dalam pola pikirku dan juga otomatis grammarku dan implementasi kosakataku. Jadi itu sangat-sangat bagus dan menurut aku anjurkan untuk seperti itu. Terus tips yang terakhir, ini yang terakhir ya. Kalau yang tips terakhir ini sebenarnya tidak berkaitan dengan hal-hal teknis kayak tadi bahasa Inggris dan lain segalanya. Ini lebih ke kayak apa ya? Internal force, I don't know. I think having a dream is very important. Banyak orang lupa. Banyak orang bahkan tidak tahu mimpinya apa enggak sih? Kayak menyepelekan lah ya. They don't know about their future, what they want. Nah, you harus tahu itu. Saya dari NTT, saya dari lingkungan yang literally tidak ada bahasa Inggrisnya samsek nol. Bahasa Inggrisnya tidak ada, culture yang mendukung saya untuk kebule-bulean tidak ada. Tapi dari umur 9 tahun saat saya dengar lagu pertama kali saya bahasa Inggris namanya Party in the USA. Kenapa saya anggap Miley Cyrus itu my queen, my god menurutku ya. Karena dia yang inspire me tentang culture bahasa Inggris itu. Waktu saya dengar pertama kali di umur 9 tahun itu, saya kayak, wow, bahasa apa ini? Imajinasiku langsung wild. I went wild for that. Dan setiap hari, sekalipun aku nggak tahu artinya, aku nggak bisa pronounce correctly, tapi aku mumble the words. And for the matter of fact, sampai sekarang aku nggak hafal lagu pertamaku itu. Sampai sekarang. Iya, padahal dia yang inspire me to learn English, right? It's a party in the USA. Yeah. It has helped me a lot. Dan itu yang kemudian buat saya untuk berpikir, even I want to live overseas, aku pingin ke sana. Dan saya kira itu mimpi yang seperti itu yang harus ada dalam kita dan anak-anak kita. I don't know, we're not talking about anak-anak. If you have a brother or sister, try to invoke that dream in them. Ya kayak gitu. Karena itu yang kemudian saat kamu usaha dan gagal, dreams kamu itu yang keep you going forward. Aku udah ditolak 3 beasiswa sebelum ISMA ini, beasiswa internasional, dan baru ISMA yang keterima. Baru ISMA. Iya, sakit di awal, keduanya sakit, tapi ya lanjut terus karena my dream itu. Iya, harus kejar terus ya karena mimpi ini. Iya. Jadi ya mungkin karena udah berapa lama nih kita nih? Setengah jam nih. Tapi berarti kayaknya emang seru banget nih pembahasannya kita nih. Jadi ya mungkin teman-teman kalau memang punya mimpi yang bahasanya tuh pengen ke luar negeri, ya kalian harus kejar itu gitu loh. Kalian harus bener-bener yang kejar, jangan kasih kendor. Gonza aja 3 kali loh dia sampai dan akhirnya keterimanya di ISMA, dan memang apa ya, rencana Tuhannya emang di ISMA kayaknya emang ya kan. Dan ya Spanyol kota apa ya, negara yang indah ya, apalagi Barcelona ya kan, terkenal dengan arsitekturnya, apalagi ada gereja yang itu Sagrada Familia. Nah itu tuh ya kan, ya gereja tertinggi di dunia. Oh itu gereja tertinggi di dunia ya. Dan menurutku itu keren banget loh, maksudnya kayak arsitekturnya bagus banget dan indah banget. Ya mungkin teman-teman kalau punya rezeki bakal kedapatan juga. Ya tergantung teman-teman aja belum mau berusaha apa enggak kan. Kan nggak mungkin kalian tiduran lihat TikTok, cek kodam, tiba-tiba cek kodamnya bilang, "Kamu keterima beasiswa." Kodam saya apa, Mbak? Oh, kodam kamu keterima beasiswa di Inggris. Tiba-tiba kamu, "Wah, Mak, kodamku ternyata keterima di Inggris."
Iya kan. Tapi itu bisa dijadiin motivasi loh. Iya. Kalau Iya, iya. kalau orang serius nanggepin kodam kayak wah, kodamku ternyata ada di Spanyol. Iya, jadi Jadinya dia belajar bahasa Spanyol, dia pengen ke Spanyol dan akhirnya keterima di Spanyol. Jadi banyakin nonton Cek Kodam juga. Tapi Enggak, jawabannya nggak bercanda. gitu. Oh, iya kan ini kan maksudnya bisa aja. Iya bisa. Kalau ada yang orang gila kodam gitu. Yang nggak ada nggak boleh. Ini juga ya biasanya aku lihat kayak motivasi beasiswa dan lain segalanya yang kemudian aku simpulkan itu hanya segelintir orang yang hoki-hokian dan keterima beasiswa, tapi mayoritasnya itu literally mereka nangis-nangis. I know. Dan memang yang hoki-hoki itu emang jalannya udah di sana kayaknya kan. Emang rencana Tuhannya udah di sana aja gitu. Ya mungkin kita udah selesai nih podcast kita hari ini. Dan terima kasih buat Sofia, buat Tika, dan buat Gonza untuk waktunya, udah nyempatin waktunya. Padahal Gonza ini faktanya dari pagi dia tuh kegiatan sampai siang ya kalau nggak salah, apa sore gitu ya. Ya dan mungkin itu waktu yang sangat aku hargain karena dia nyempetin waktunya di hari Minggu yang mungkin untuk kita hari Minggu ini lah waktu rest day ya. Cuman ya kita harus tetap kerja guys. Jadi ya mungkin itu aja. Terima kasih, thank you dan bye-bye. Bye. Thank you Kak Gonza.